Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah di malam hari ini, di malam yang agak dingin-dingin. Semoga malam ini adalah malam yang penuh berkah insyaallah, dan juga malam yang dimana kita bisa belajar. Semoga jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, jika punya urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika punya hutang segera diberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Yang belum berangkat umroh dimudahkan Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk umroh. Amin. Dan juga haji ke Mekah. Amin. Diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan juga dakwah yang istiqomah. Amin. Insyaallah diberikan panjang umur yang barokah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini kayaknya kurang mantep kalau belum geser ke depan. Ya, anak-anak muda kayaknya harus pindah ke depan ini kan gitu ya. Anak muda yang bersemangat kan di depan ini kan gitu. Ya. Tema pada kesempatan malam hari ini, hidayah kutunggu atau dijemput. Jadi enaknya ditunggu apa dijemput nih? Dijemput. Enaknya dijemput ya. Tunggu lah teko. Iya. Termasuk insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu hidayah. Nah, kalau kita bicara soal hidayah, sering ada orang yang mengatakan gitu ya, Ustaz, saya belum mau berkerudung. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ustaz, saya belum bisa sholat. Kenapa? Belum dapat hidayah. Saya belum bisa berbuat baik, beramal soleh, juga belum berdakwah karena belum dapat hidayah. Ya. Jadi banyak orang ini mengatakan, ketika ada seseorang ditanya, kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak menutup aurat? Kenapa tidak ngaji? Jawabannya adalah, iya, saya belum dapat hidayah. Pertanyaannya adalah, apakah jawaban itu tepat? Tepat apa tidak nih ya? Ini belum dapat hidayah, Ustaz. Kayak jawab orang belum gajian gitu ya. Gimana? Makan mana kita? Belum gajian gitu ya. Apakah tepat jawaban seperti itu? Insya Allah akan kita bahas ya. Apa itu definisi hidayah? Hidayah secara bahasa ya, secara bahasa atau secara etimologi, secara bahasa. Hidayah berasal dari kata huda, dan hidayah secara bahasa atau secara etimologi artinya adalah ar-rasyad atau bimbingan, tuntunan, wa'ad-dalalah dan petunjuk ya. Wa'ad-dalalah atau petunjuk. Itu secara etimologi atau secara bahasa. Menurut Imam Al-Azhari di dalam Tahzib Al-Lughah, menukil dari Abu Abbas, dari Ibnu Al-Arabi, dan menurut Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi di dalam kitab Misbah Al-Munir, hidayah itu berarti al-bayan atau penjelasan. Jadi ada yang mengatakan irsyad, irsyad wal bayan, al-irsyad wal bayan. Nah, al-irsyad ya petunjuk. Bayan berarti penjelasan. Nek kampung jenenge bayan itu kepala dusun. Itu sebenarnya benar dari sisi makna bahasa, bahwa bayan itu artinya penjelasan, menjelaskan. Jadi tugas wak bayan itu menjelaskan kepada umat. Bayan, kapan kita ini apa namanya? Kerja bakti.
Ya insya Allah kerja baktinya minggu depan ya, hari Ahad jam 7 nanti resik-resik masjid dan sekitarnya. Nah itu jenenge wak bayan. Jadi wak bayan itu lagi menjelaskan ya, wak bayan. Al-huda atau al-hidayah adalah lawan dari ad-dhalal atau kesesatan. Ya. Hidayah wa dhalalah. Beda dengan dalalah dengan dhalalah, dhalal dengan dalalah ya. Dhalalah, dhalalah dengan dhalalah itu beda. Ini dhalalah, kesesatan. Jadi kalau orang diberikan petunjuk, juga ada orang yang tersesat. Nah, pertanyaannya adalah apa definisi hidayah secara syar'i? Ya, hidayah secara syar'i itu apa? Secara syar'i, hidayah adalah jalan. Jalan apa kan? Jalan yang benar atau thoriqul haq, dan jalan yang lurus atau thoriqul mustaqim. Maksudnya apa jalan yang lurus atau jalan yang hak itu? Yaitu dinul Islam. Jadi secara syar'i hidayah adalah jalan, ya, jalan yang benar atau jalan yang lurus, yaitu jalan menuju Islam dan keimanan terhadapnya. Secara syar'i hidayah itu adalah jalan. Jadi jalan yang lurus. Ini kok gambarnya bengkok tak? Ya ini cuma gambar doang. Dengan demikian, secara syar'i al-huda atau al-hidayah adalah mendapat petunjuk atau terbimbing pada Islam dan beriman terhadap Islam juga. Jadi kalau dikatakan, ya, dikatakan saya belum dapat hidayah, itu makna dia, maksudnya dia adalah saya belum dapat petunjuk atau aku guru ngerti dalane. Kenapa tadi kan di depan tadi kan ada pertanyaan, kenapa kok nggak sholat? Belum dapat hidayah, artinya belum dapat petunjuk, durung ngerti dalane, gitu. Ya. Pertanyaannya, bener nggak durung ngerti dalane? Hidayah itu ada 3 macam. Nah, macam-macam hidayah. Ya. Dari mana tak? Nah, ketika kata huda, hada di dalam Al-Quran disebutkan 316 kali di dalam 96 surat. Dari 306 kali kata hada, huda itu bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hidayah al-khalq atau hidayah penciptaan, ya. Dan yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan atau hidayah petunjuk dan bimbingan dan penjelasan. Yang ketiga namanya hidayah taufik, ya. Hidayah taufik, ya. Jadi hidayah itu ada berapa macam? 3. Yang pertama hidayah khalq, ya, hidayah penciptaan, hidayah al-khalq, penciptaan. Yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu petunjuk dan penjelasan. Dan yang terakhir adalah hidayah taufik. Orang-orang biasanya memaknai kata hidayah itu kadang-kadang itu begini, gitu loh ya. Aku belum dapat hidayah. Jadi hidayah di kepalanya itu kadang-kadang dimaknai begini. Jadi dia misalkan naik pesawat, pesawatnya terblok, tapi dia selamat. Wah, karena dia selamat itulah dia merasa dapat hidayah. Atau misalkan dia terhindar dari satu bencana, ya. Terhindar dari satu bencana, misalkan tsunami, bus banyak orang mati. Tapi beberapa orang selamat. Nah, sebagian orang mengatakan dapat hidayah. Jadi artinya, nek sampai misalkan kenapa kok gak sholat? Belum dapat hidayah. Sampai takoni, sampai kepengin blaisik kan?
Kenapa? Karena pikirannya itu begitu ya. Jadi orang itu dapat petunjuk itu kadang-kadang itu ada satu malapetaka bala yang menimpanya, tapi kemudian dia itu selamat. Baru dikatakan dia dapat hidayah atau petunjuk. Pertanyaannya, hal-hal yang semacam itu tadi yang ada di kepalanya orang-orang ini, itu di dalam 3 macam hidayah, kira-kira masuk yang mana Pak? Yang 1, 2, atau 3? Ya, nanti kita jelaskan masing-masing ya. Jadi yang jelas hidayah itu ada berapa? 3. Jadi hidayah itu apa? Petunjuk atau jalan menuju Islam, jalan menuju keimanan, jalan menuju Islam. Itu adalah hidayah ya. Jalan menuju dinul haq, itu jalan menuju Islam. Sekarang kita kupas satu persatu ya. Hidayah al-khalq itu apa? Hidayah al-irsyad wal-bayan itu apa? Hidayah taufik itu apa? Hidayah al-khalq atau hidayah penciptaan ya. Artinya hidayah penciptaan itu kita dilahirkan atau kita ini diciptakan oleh Allah sudah dipasang, sudah dikasih ya seperangkat sistem di dalam tubuhnya itu yang sudah diciptakan oleh Allah. Makanya di sini disebut built-in ya. Built-in itu sudah terinstall secara langsung, sudah terpasang secara langsung, sudah ada secara langsung. Sejak jenengan diciptakan oleh Allah, itu langsung ada pada diri jenengan. Apa saja hidayah? Yang termasuk hidayah al-khalq atau hidayah penciptaan, di mana Allah memberikan petunjuk jalan menuju keimanan, jalan menuju ke Islam yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama ada namanya gharizah at-tadayyun. Apa itu gharizah at-tadayyun? Naluri beragama Ustaz, terus situ tulisannya. Gharizah at-tadayyun itu bisa dimaknai naluri beragama, bisa dimaknai naluri manusia yang menganggap ada zat yang lebih kuat, lebih besar, lebih mahal segalanya dari diri manusia. Naluri mensucikan sesuatu. Makanya kalau di kitab Nizamul Islam itu kan begini, bahwa ketika manusia memiliki naluri yang namanya naluri gharizatul at-tadayyun, yaitu naluri mensucikan sesuatu, naluri mengkultuskan sesuatu, naluri yang menganggap ada zat yang maha lebih dari diri manusia. Itulah yang disebut dengan al-khaliq, yaitu pencipta. Makanya tidak bisa dihindari, semua manusia di dunia, apapun agamanya atau dia tidak beragama, pasti di dalam dirinya itu dia pasti akan mengakui apa? Mengakui keberadaan dari zat yang maha lebih, maha segalanya dari manusia. Cuman kadang-kadang manusia ini menginterpretasikan dari zat yang maha lebih itu macam-macam. Contohnya apa? Contohnya kalau orang Jepang itu nganggep sesuatu yang melebihi kekuatannya manusia itu matahari. Makanya orang Jepang itu menyembah matahari. Kenapa? Karena matahari itu menyinari seluruh bumi, seluruh manusia dari pagi sampai sore disinari terus. Makanya dan sinarnya sangat terang benderang. Bahkan manusia bikin lampu saja itu tidak mampu untuk mengalahkan sinar matahari. Itulah kenapa orang Jepang
matahari itu dianggap adalah zat yang melebihi kekuatannya manusia. Akhirnya apa? Akhirnya manusia menyembah matahari. Terus kalau orang Yunani itu menganggap bahwa ada dewa-dewa, gitu. Dewa-dewa punya kekuatan yang maha dahsyat. Makanya kalau jenengan lihat film-film itu, ada namanya dewa Zeus, ada namanya dewa Ares, dewa apalagi lah gitu ya. Gitu. Pernah lihat film Aquaman? Ya, di situ ada namanya Poseidon, ya. Poseidon itu kan adiknya Zeus gitu ya. Bukan anaknya. Kalau anaknya Zeus itu Hercules atau Achilles atau apa? Achilles kalau nggak salah anaknya Zeus itu ya. Kalau diceritanya. Jadi orang Yunani dulu itu menyembah dewa-dewa. Jenengan tahu ilmu film apa itu kartun itu Senseiya. Senseiya ya. Itu adalah gambaran dewa-dewa. Itulah penyembahan orang-orang Yunani itu kepada dewa-dewa itu. Romawi nggak mau kalah. Dia juga punya dewa-dewa yang mirip dengan dewa-dewanya orang Yunani. Siapa saja dewa-dewanya? Ada Januari, ada Februari, ada Maret, ada Desember, September, Oktober. Itu sebenarnya nama dewa Romawi yang jenengan sekarang dipaksa untuk menghafal nama-nama bulan itu. Karena itu dijadikan sebagai kalender. Jadi orang Romawi itu bikin kalender, ya. Kemudian kalendernya itulah kalender Gregorius namanya ya. Kalender Gregorius itu. Jadi nama-nama bulan di kalender Gregorius itu adalah nama-nama dewa Romawi kalau kita tahu. Jadi kalau suruh menghafal Hijriah itu bulan-bulan Hijriah kalau saya hafal kan ya. Kalau bisa. Tapi di kon ngapal dewa-dewane Romawi, hafal kabeh kan begitu ya. Itu kan Januari tadi. Ya. Tapi alhamdulillah kalau hari-harinya itu pakai Islam. Ahad itu namanya hari Wahid, Ahad itu pertama kan gitu. Ahad pertama. Yang kedua Senin itu dari kata Isnain, itu dari Senin ya. Itu berarti 2. Ketiga Salasa. Habis Senin Selasa itu dari kata Salasa itu 3 ya. Kok 2 itu Salasa itu 3. Yang pertama itu Ahad ya, hitung harinya itu bukan dari Senin tapi hari dari Ahad. Ahad, Senin, Selasa gitu ya. Jadi Selasa itu berapa? 3. Ora ono ceritanya Selasa ning bahasa Arab loro itu ora ono ceritane. Gitu. Setelah Selasa, Rabu, bahasa Arab apa? Arba'ah, 4. Rabu, Arba'ah. Kemis 5, kalau dalam bahasa Arabnya Khomsa. Jadi Kamis ya gitu. Ya. Iya, makanya nek jenengan gak iso bahasa Arab, hitung-hitungannya pakai dino itu loh. Itu paling gampang ngapale gitu. Apa siji? Had, jadi mereka kan gitu. Nek loro, Senin. Bukan Senin, Isnain. Jumat. Ora ono tak Jumat itu. Jumat ora ono. Karena Jumat itu sudah khusus disebutkan ya. Bagaimana kita disuruh sholat Jumat dan segala macamnya itu makanya jadi ditetapkan Jumatnya. Ya begitu ya ceritanya. Artinya begini, kalau di dalam kitab Nidom itu bab awal tentang Thorikul Iman itu kan disebutkan begini, bahwa secara
secara fitrahnya manusia, bahwa manusia itu punya yang namanya ghorizatun at-tadayun, yaitu naluri beragama, naluri mensucikan sesuatu tadi itu. Maka sebagai konsekuensinya adalah mereka melakukan takdisu. Apa itu takdisu? Mensucikan. Nah, takdisu, mensucikan, mengkultuskan. Di dalam kitab Nidham, takdisu itu mensucikan Tuhannya itu, bagaimana menghamba kepada Tuhannya itu, maka takdisu huwal ibadah. Maka takdisu tadi, cara mensucikan Al-Khaliq tadi itu disebut dengan ibadah. Jadi manusia mengakui ada sesuatu yang lebih, yaitu Tuhan. Dan untuk menghamba kepada Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk mensucikan Tuhan, maka ada yang namanya ibadah. Lah kalau ibadah ini diserahkan kepada manusia, salah. Kenapa kok salah? Karena otaknya manusia tidak bisa menjangkau Tuhan. Karena manusia otaknya nggak bisa menjangkau Tuhan, maka ibadah tidak boleh dari manusia tata caranya. Kenapa? Kalau cara ibadahnya ini diserahkan kepada manusia, di mana manusia itu otaknya tidak bisa menjangkau Al-Khaliq, maka akan memunculkan kekacauan. Contohnya apa? Contoh misalkan, ya, pengen nyembah Tuhan tapi nggawa menyang. Ini kan berdasarkan perasaan manusia. Bukan apa yang diinginkan Al-Khaliq, tapi apa yang dikira-kira oleh manusia, sehingga itu kacau jadinya. Pertanyaannya, emang benar Tuhan itu butuh menyang kan gitu? Nek ngomong bawa menyang, bawa ancak, sewake kan gitu. Neng punden-punden kan gitu. Pertanyaannya, apakah ibadah cara begitu itu benar? Juga benar, kacau. Kenapa? Karena itu berasal dari manusia gitu. Maka ibadah itu harus ada aturannya, harus ada binidham dan binidham sahih. Jadi aturannya benar. Pertanyaannya, aturan yang benar tentang ibadah itu dari mana? Dari Al-Khaliq. Karena Al-Khaliq lah yang paling tahu bagaimana tata cara menyembah Al-Khaliq itu sendiri. Al-Khaliq yang menentukan aturannya, menetapkan aturannya. Nah, karena Al-Khaliq itu perlu memberikan aturan bagaimana tata cara penyembahan, tata cara ibadah tadi itu, maka mau tidak mau, maka butuh yang namanya Rasul. Betul ceritanya. Itu di kitab Nidham Islam bab yang pertama. Itu paham dong? Ditanya paham itu meneng lah ya. Ya, paham itu jawabnya pahimna kan gitu. Kalau ditanya Ramayantum, jawabannya Ramayana. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok fitrah manusia yaitu berupa ghorizah at-tadayun itu adalah sebuah hidayah, sebuah petunjuk, sebuah jalan. Kenapa? Karena dengan naluri, tahu naluri sih? Tahu naluri? Keinginan, ayo. Oke, naluri itu kan ada 3. Ghorizah itu ada 3. Ghorizatun tadayun, ghorizatun paqo, ghorizatun nau. Hasratnya manusia. Jadi kalau kita bicara at-toqoh hayawiyah atau potensi dari manusia, itu ada 2. Satu hajatun utoliyah, yang kedua adalah ghorizah. Ghorizah ada 3. Ghorizatun tadayun, ghorizatun nau, ghorizatun paqo. Kenapa kok ghorizatun tadayun tadi itu? Karena dengan naluri di dalam dirinya, kecenderungan yang ada pada dirinya, dia mensucikan sesuatu,
mengkultuskan sesuatu, mengakui ada zat yang lebih daripada dirinya, inilah yang dia akhirnya apa? Pasti berpikir dia butuh Tuhan. Dan dia akan mengakui tentang dia itu sebagai makhluk yang sifatnya terbatas, dan Al-Khaliq itu tak terbatas. Maka gharizatul tadayun itu termasuk salah satu dari hidayah, yaitu hidayah al-khalq, hidayah penciptaan, di mana ketika manusia diciptakan itu sudah dikasih hidayah yang namanya hidayah al-khalq, yaitu yang berupa gharizatul tadayun. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya. Jadi kalau ditimpa musibah, kejelekan, eling karo Gusti Allah. Dia mohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Jadi kalau dikasih kejelekan, kemudaratan, eling karo Gusti Allah. Jaluk pitulungan karo Gusti Allah dengan cara apa? Salatnya khusyuk. Wah. Zikire suwe. Ndongane wakil, kan begitu. Jadi wong nek dikek kesusahan gitu, itu biasanya eling Gusti Allah gitu ya. Kaya atine ku cedhak banget gitu ya. Begitu masalahnya selesai, lali meneh, balik meneh gitu. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Itu Allah tuh mah tahu terkait kita harus ngerti kan gitu. Kowe punya apa jenenge lagi ono bencana, eling karo Gusti Allah kan gitu. Nek ana bencana lali kan gitu. Padahal kalau jenengan tahu ya, iya kan. Cobaan yang paling berat itu adalah nikmat. Jadi kalau jenengan itu dicoba dengan kemudaratan atau kejelekan, itu gampang eling. Tapi nek dicoba dengan kenikmatan, itu akeh gak eling. Contohnya, nek awake loro, ya, wah nek loro wis omongane lorone rada parah, wis eling bener karo Gusti Allah gitu. Ya, sampai zikir, bawa bawa tasbih, maca Quran, wedi mati soalnya gitu. Nah, eling karo Gusti Allah. Begitu awake sehat, seger buger, wah foya meneh pokoknya gitu. Makanya cobaan itu begitu. Nek jenengan gak ada duit, melarat, wah cedak karo Gusti Allah ya. Nek sugih malah gak eling. Hati-hati ya, hati-hati. Wong elek itu cobaan sing ringan, wong ganteng itu cobaan yang berat. Nek wong elek itu kan sopo sih wanita yang mendekati dia kan begitu. Tapi nek ganteng, banyak wanita yang mendekati, cobaan sendiri gitu ya. Jadi jenengan ganti wong elek itu disyukuri, itu nikmat yang luar biasa. Nah, sing ganteng kudu banyak-banyak istighfar. Berikutnya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Maka apabila mereka naik kapal di tengah-tengah laut itu, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi ning tengah lautan eling banget ya. Gitu. Karena sapa sing nolong kan gak ono kabeh kan gitu ya. Begitu balik ning daratan, akeh bolone, akeh koncone, wis lali karo Gusti Allah. Hidayah al-khalq yang kedua adalah qabiliyah,
Apa itu qabiliyah? Kesediaan untuk cenderung pada kebaikan maupun keburukan. Maksudnya kesediaan itu ya sebenarnya diberikan satu wadah. Itu namanya kesediaan. Wadah itu, di mana wadah itu tadi jenengan itu bisa dipilih, bisa memilih apakah diisi air yang bersih ataukah diisi air kotor. Tapi dengan adanya wadah itu sudah jadi satu hidayah al-khalq. Makanya di sini kesediaan, qabiliyah untuk cenderung kepada kebaikan maupun keburukan. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini, di dalam hati jenengan, di dalam diri jenengan itu ada satu perangkat di dalam diri kita yang cenderung, apakah cenderung baik ataukah cenderung buruk. Artinya begini, nek jenengan itu cenderung baik, maka Allah akan memberikan jalan kebaikan. Tapi kalau jenengan cenderung buruk, maka Allah akan memberikan jalan keburukan. Jadi ini sudah diberikan satu sistem, ya, satu ini di dalam diri manusia tadi itu, yaitu berupa qabiliyah atau kesediaan untuk cenderung apakah pada kebaikan maupun keburukan. Dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan, apa saja, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi ada dua, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Makanya kalau sudah ada kecenderungan begitu, bagaimana caranya agar kita itu baik terus? Kira-kira gimana caranya? Biar baik terus itu apa caranya? Harus memilih jalan kebaikan. Jadi kalau jenengan itu memilih jalan kebaikan, maka Allah akan menunjukkan jalan kebaikan itu untuk Anda. Jadi dengan adanya satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu namanya kecenderungan tadi. Maka kalau kita itu ingin baik terus, jenengan harus menyusuri jalan kebaikan itu. Jadi berbuat baik, nanti ditunjukkan kebaikan lagi, dilakukan lagi, ditunjukkan lagi, dilakukan lagi, ditunjukkan lagi, dilakukan lagi, ditunjukkan lagi. Itu begitu. Tapi kalau jenengan melakukan satu jalan keburukan, maka Allah akan menunjukkan jalan keburukan itu. Jenengan lakukan satu keburukan, akan terbuka pintu keburukan yang lain. Jenengan lakukan lagi, ditunjukkan lagi. Jenengan lakukan lagi, ditunjukkan lagi, sampai akhirnya dia dolar, tersesat itu. Artinya apa? Tidak ada kata lain buat kita untuk selalu berbuat baik. Biar Allah itu menunjukkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan kita akan berada di dalam jalur kebaikan. Sekali melakukan kemaksiatan, Allah tunjukkan jalan kemaksiatan itu. Bahwa akhirnya kita susuri jalan itu, tersesat terus kita ini. Artinya apa? Nek jenengan melakukan satu kemaksiatan, harus segera tobat. Nah, begini ceritanya. Biar balik lagi ke jalan kebenaran atau kebaikan itu. Ojo dinikmati, gitu loh ya. Melakukan kemaksiatan tapi dinikmati. Contoh. Puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Satu kali jenengan gak puasa, ya, maka besok mau puasa itu berat, kabur. Tapi nek jenengan puasa terus, ringan itu, maka dimudahkan Allah. Sama orang yang meninggalkan sholat, malas sholat, itu nek sampean turuti, itu sesuk-sesuk
itu tambah malas. Sampai akhirnya gak sholat gitu. Makanya nek wis sampean pernah misalkan melakukan satu kemaksiatan, itu harus segera balik. Nek enggak segera balik, nah ning kene terus iso tersesat jenengan. Makanya harus segera tobat, harus segera balik ya. Karena jalan itu ada dua, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dan penjelasan dari yang saya dapatkan dari Kiai Rahmat Islami, Kiai Haji Rahmat Islami itu mengatakan begini. Salah satu tanda diterimanya amal adalah Allah akan memudahkan amal berikutnya. Jadi kalau jenengan itu sholat dan salah satu ciri diterimanya sholat jenengan, maka sholat berikutnya, apakah sholat sunnah, apakah sholat wajib berikutnya, itu akan dimudahkan Allah untuk kita lakukan. Tapi nek ibadah itu mau gak diterima, yo perbuatan berikutnya itu agak berat. Maksudnya gak diterima ya. Misalkan sholatnya karena ada mertua di rumah, karena riak mungkin begitu kan, gak diterima. Begitu gak diterima, begitu wong mertuanya itu gak ono, arep sholat itu wabut teman rasanya gitu. Jadi salah satu ciri diterimanya sebuah amal adalah Allah akan memudahkan ibadah-ibadah berikutnya, gitu ya. Nah ini sesuai dengan penjelasan ini. Yang ketiga, hidayah al-khalq yang ketiga adalah akal. Ya. Apa itu? Akal atau kemampuan berpikir untuk memahami dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi akal kita Pak, otak kita ini itu hidayah Pak. Kenapa? Karena otak kita itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Maka itu salah satu hidayah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak mau sholat, kenapa nggak sholat? Nggak dapat hidayah. Ya salah kan gitu. Kau itu diwenehi utek deh. Gitu. Utekmu itu bisa mikir bahwa sholat itu perbuatan yang baik ataukah perbuatan yang buruk. Kalau perbuatan yang baik ya dikerjakan. Begitu. Jadi otaknya manusia diberikan oleh Allah itu adalah hidayah. Hidayah yang langsung ketika manusia itu diciptakan itu ada pada diri manusia. Ada nggak manusia yang begitu diciptakan otaknya nggak ada? Ono nggak? Ya ono kan gitu. Tapi lo ciptakan semua otaknya kabeh kan begitu. Ya. Tapi mungkin ada otaknya yang tidak sempurna segala macam, akhirnya dia nggak bisa berpikir, maka itu berlaku seperti ini kan. Nah. Orang yang tidak memperoleh hidayah jenis ini, yaitu hidayah al-khalq tadi itu, yaitu orang yang tidak sempurna atau tidak waras akalnya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi nek wis didakwai, wis dikei pengertian, wis ditunjukkan hal yang baik, tapi dia ini nggak waras, ya namanya nggak waras. Makanya tidak waras akalnya. Makanya hati-hati kalau nanya temennya. Ya boh, wis waras kan? Wah salah ini. Wis sehat gitu. Pertanyaannya salah ya. Wis waras, kapan aku gendengnya kok dia ngomong waras ngawur ya gitu ya. Jadi orang yang gendeng itu gak waras. Tuh, kok gak waras ya, gendeng. Nek waras berarti normal atau gak gendeng kan itu ya. Nah, jenengan ke rumah sakit, bertemu rumah sakit ditakoni, ya terus waras kan. Nah, aku ini loro ya gak gendeng dengan itu. Rumah sakit jiwa. Kenapa? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Ya. Gak waras.
Ini jenis hidayah yang pertama, yaitu hidayah al-khalq. Ada berapa macam? 3. 1 Tabayun. horizontal, tadayur. Yang kedua Tatok. hobiliyah atau ketersediaan. Yang ketiga ya, akal. Hidayah yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu hidayah petunjuk atau bimbingan dan penjelasan. Jadi, kalau dari penjelasan yang pertama, kira-kira semua manusia sudah dapat hidayah belum? Sudah. Hidayah yang kedua itu al-irsyad wal bayan, yaitu berupa penjelasan, petunjuk dan bimbingan yang diberikan Allah dengan risalah yang dibawa oleh Rasul. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang keimanan, kekufuran, kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, petunjuk akan jalan hidup yang diridhai Allah dan yang tidak diridhai oleh Allah, serta akibat dari masing-masingnya, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Pada saat hari ini, apakah Allah sudah menurunkan Al-Quran? Tidak. Al-Quran itulah yang disebut dengan hidayah al-irsyad, petunjuk. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada penjelasan tentang keimanan, kekufuran, kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, petunjuk yang diridhoi dan yang tidak diridhoi, serta dampaknya masing-masing. Ya. Maka Al-Quran itu adalah al-irsyad, yaitu hidayah petunjuk. Dan Rasulullah sudah diutus belum? Untuk menjelaskan Al-Quran sudah? Sudah. Maka itulah disebut dengan hidayah al-bayan, yaitu penjelas. Jadi pertanyaannya, hidayah al-irsyad wal bayan apakah sudah diterima oleh manusia? Sudah. Kalau hari ini jenengan mengatakan belum dapat hidayah, itu keliru. Kenapa kok keliru? Al-Quran itu hidayah, Rasul itu hidayah. Al-Quran itu hidayah al-irsyad, Rasul itu hidayah al-bayan, penjelas. Wes dikai petunjuk, wes dijelaskan oleh Rasulullah. Sik ra gelem salat juga, ra gelem puasa juga, dengan mengatakan alasan belum dapat hidayah. Maka itu pernyataan yang keliru. Di sini Al-Quran disebut petunjuk dan Rasul adalah orang yang memberi petunjuk, yaitu menyampaikan risalah, menjelaskannya dan menuntun serta membimbing di jalan Allah. Jadi hidayah al-irsyad wal bayan itu juga sudah diterima oleh manusia. Makanya begini, Bang. Tugas kita sebagai pengemban dakwah itu cuma menyampaikan. Perkara dia berubah atau tidak, itu urusan dia. Urusan dia dengan Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Tapi nek wis disampaikan dan sudah menerima, sudah diterima, kemudian dia tetap tidak berubah, tidak ada alasan tidak ada alasan baginya kelak di yaumil akhir itu tidak ada. Itulah kenapa Ustadz Fadlan Gurumate, tahu Ustadz Fadlan Gurumate? Tahu. Yang Ustadz Sabun itu berdakwah ke Papua. Jadi kalau orang Papua itu belum mengenal Islam, kemudian nanti dihisab oleh Allah, dia bisa alasan itu. Ya Allah, aku belum menerima Islam, belum menerima tujuh itu. Ya. Maka ada dai yang ke sana. Dengan tujuan apa? Menyampaikan, mendakwai. Begitu didakwai, mereka terima, alhamdulillah. Gak diterima, terserah dia, urusan dia nanti di yaumul akhir sama Allah. Nah,
Makanya tugas kita itu yuk apa carane wong kabeh sak dunia itu didakwai gitu. Biar enggak ada alasan. Nanti sampean protes. Iku wong gak sholat, gak poso, gak sembarang kali. Kok iso gak dilebokke neraka? Aku sholat segala macam kok mlebu neraka. Sampean wis dapat petunjuk, sudah dapat dakwah Islam, tapi gak pernah lakoni, makanya dosa. Sing siji kowe gak pernah dapat. Wah, ngono carane. Saya kudu ngotak ke setiap rumah ini kan begitu. Perkara dia ini apa melu apa gak urusan guri kan begitu. Yang penting didakwai selesai. Betul nggak? Ya itu maksudnya. Itulah kontak itu begitu. Jadi didakwai biar semua orang itu ngerti paham gitu. Kita sampaikan. Perkara diterima kok gak reken terserah wae. Kowe terima alhamdulillah, gak terima ya wis tugasku cuman menyampaikan. Makanya kita perlu mendakwai itu. Biar nanti ketika dihisab itu nggak ada alasan buat mereka untuk menolak. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-7 yang artinya orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Ini dalil terkait dengan hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah yang ketiga, hidayah taufik. Kata taufik secara bahasa itu artinya keselarasan. Artinya keselarasan itu begini. Nek sampean itu pakai baju atasan di sini ini coklat ya, coklat agak muda gitu ya, kayak orang pramuka gitu. Karena ada coklat, bawahnya coklat mateng, atasnya coklat muda. Itu kan ketoknya selaras kan gitu ya. Nanti pakai jas warna coklat mirip kayak celananya, cocok nggak? Nah, itu selaras itu. Jadi itu dari sisi makna bahasa taufik itu selaras. Serasi. Kenapa? Serasi. Ya, serasi. Ya, serasi, selaras ya. Jadi dengan sama istri mungkin pasangan yang taufik gitu ya. Pasangan taufik ya, pasangan yang serasi, keselarasan dan begitu. Ini secara bahasa ya. Tetapi secara secara makna istilah, taufik itu bisa pertolongan, bisa dorongan untuk melakukan ketaatan, Nah, itulah yang dimaksud dengan taufik. Jadi hidayah taufik itu adalah petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia agar dia itu punya dorongan menuju ketaatan. Nah, gitu. Taufik kepada hidayah hanya berasal dari Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hud ayat 88 yang artinya. Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahkannya aku daripadanya rezeki yang baik atau rezeki yang patutkah aku menyalahi perintahnya dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Maka taufik itu tadi dimaknai sebagai pertolongan ya. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Jadi manusia itu tidak bisa memberi hidayah taufik. Kenapa? Karena hidayah taufik ini hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 Allah SWT juga berfirman,
yang artinya sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasih sebagaimana Rasulullah itu tidak bisa ngasih hidayah kepada pamannya beliau, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib pamannya Rasul sampai meninggal, beliau itu tetap tidak masuk Islam. Padahal pengorbanannya, perjuangannya untuk membela Rasulullah itu luar biasa. Tapi beliau nggak sampai masuk Islam. Makanya Allah benar kata Allah. Apa itu? Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasih. Sama seperti anaknya Nabi Nuh, ya, yang namanya Kan'an. Nabi Nuh namanya Kan'an, sama istrinya Nabi Nuh. Itu juga meskipun Nabi Nuh itu pun mendakwai dia itu beratus-ratus tahun, tetap saja istrinya dan anaknya itu kafir. Kenapa? Ya karena manusia itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasih. Itu artinya tidak bisa memberikan hidayah taufik. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik itu kepada hambanya, kepada manusia itu. Hanya Allah saja. Tentang hidayah taufik. Satu, taufik itu bukanlah penciptaan hidayah dari tidak ada menjadi ada dalam diri manusia, bukan. Jadi sesuatu yang tidak ada tiba-tiba muncul gretek, bukan begitu ya. Taufik kepada hidayah itu adalah penyiapan sebab-sebab hidayah untuk manusia. Artinya itu begini, ketika Allah memberikan hidayah taufik, dorongan untuk ketaatan tadi itu, maka dia akan dengan mudah untuk menyusuri hidayah atau menyusuri jalan yang lurus itu. Jadi Allah itu memberikan dorongan kepada diri manusia untuk apa? Untuk taat. Apakah dia sudah taat? Belum. Dia belum taat. Tapi ketika dia diberikan hidayah taufik, itu artinya dia itu dikasih dorongan kepada dirinya untuk menuju jalan ketaatan. Makanya ketika dia nanti diberikan hidayah taufik, maka dia akan dengan mudah menemukan hidayah-hidayah yang lainnya itu. Jadi taufik berkaitan dengan sebab-sebab hidayah atau sifat-sifat hidayah. Yaitu jika seseorang mensifati dirinya dengannya, maka ia akan mendapat petunjuk. Ini yang sering dikatakan orang tadi itu, misalkan naik pesawat, kecelakaan, jebler, selamat. Apakah dia berubah? Ketika dia selamat, apakah dia berubah? Jadi taat? Belum. Tapi dia punya kerentek, betul nggak? Punya kerentek di dalam hatinya, punya kerentek. Waduh, aku diselamatkan Allah ini, maka aku harus taat kepada Allah, kan begitu ya? Nah, seringkali hidayah taufik itu dimaknai itu oleh manusia tadi itu. Jadi itu dorongan untuk taat gara-gara ada sebuah kejadian. Pertanyaannya, apakah hidayah taufik cuma itu saja? Banyak kejadian-kejadian yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya ya, lihat anak kecil gitu ya, lihat anak kecil, solih, api. Apa maksudnya api itu rajin, ya, hafalannya cepat dan segala macamnya. Itu kita yang tadinya itu nggak mau sholat, nggak mau ngaji, tapi lihat anak kecil kok rajin, itu akhirnya kerentek. Nah, kerentek kayak tadi itu bisa jadi hidayah taufik yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Tapi itu rahasianya Allah, hidayah taufik itu rahasianya Allah, hanya Allah saja yang ngasih. Jadi bagaimana proses diterimanya hidayah taufik? Allah tidak memberikan taufiknya secara paksa kepada manusia, melainkan ketika manusia sudah menerima hidayah al-qalb, menggunakan gorizatul tadayunnya dan menggunakan akalnya, lalu sampai pada hidayah al-irsyad wal bayan melalui Rasulullah, pewaris Rasul, kaum muslim atau sarana lainnya,
kemudian ia memahaminya dan menerima hujah atau risalah itu, maka Allah akan memberinya taufik dan memudahkannya memahami hidayah dan mengambilnya serta hidup dengannya. Jadi kalau jenengan itu sudah menggunakan hidayah yang pertama, yang kedua, maka Allah akan memudahkan jenengan untuk mendapatkan hidayah yang ketiga. Mencari petunjuk dan beramal soleh. Gimana caranya agar kita mendapatkan hidayah taufik tadi itu? Quran surat Muhammad ayat 17 yang artinya orang-orang yang mencari petunjuk, Allah menambah mereka petunjuk dan memberi mereka balasan ketakwaannya. Jadi orang-orang yang mencari petunjuk, Allah menambahkan mereka petunjuk. Jadi nek sampean golek, maka Allah menunjukkan. Nek seneng nek jenengan enggak golek, yo meneng wae. Allah enggak akan menunjukkan. Ngono lho. Makanya jenengan itu kudu golek. Kudu golek, kudu berbuat baik terus biar ditambah petunjuknya oleh Allah. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar keridhaan kami, untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau dengan dakwah, Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang lurus lainnya kepada jenengan. Makanya harus dilakukan. Itulah kenapa kita bikin kajian di Krian, di mana kan begitu ya. Apa tujuannya? Salah satunya itu ini, mencari petunjuknya Allah. Kalau kita cari di sana, nanti akan dimudahkan jalannya, dikasih petunjuk-petunjuk lain oleh Allah itu. Tapi kalau nggak pernah dibikin, nggak ada petunjuknya itu. Nah dari sini sebenarnya kita ini termotivasi untuk selalu berbuat baik, untuk selalu taat kepada Allah. Itu termotivasi kita. Kenapa? Karena setiap kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan petunjuk, akan menunjukkan jalan-jalan yang lain, jalan-jalan kebaikan yang lain. Jadi bagaimana kita mendapatkan petunjuk? Harus beramal soleh. Kalau ingin dapat jalan kesesatan, gimana caranya? Yo maksiat, bos. Maksiat. Kemaksiatan yang besar itu diawali dari kemaksiatan yang kecil. Contohnya apa, Nak? Contohnya anak-anak muda yang pacaran, ya awalnya pacaran, ya guyon-guyonan, akhirnya lama-lama pacaran. Setelah pacaran, pengen jalan berdua. Setelah jalan berdua, pegang tangan. Setelah pegang tangan, peluk-pelukan. Setelah peluk-pelukan, sosor-sosoran yang begitu. Setelah sosor-sosoran, udan-udanan apa diudani kan gitu ya. Akhirnya terjadilah itu. Makanya yang kecil itu akhirnya jadi besar dulu. Sama jenengan juga begitu. Kalau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang kecil itu, nanti pasti pada akhirnya jenengan akan berbuat kemaksiatan yang besar. Makanya di kokon api itu sing seneng. Ayo sholat, seneng. Ayo puasa, seneng. Ayo ngaji, seneng. Ayo kemana? Ayo kontak, seneng. Insya Allah nanti dimudahkan jalannya oleh Allah ya. Tapi ngaji, guys, malas saya gitu. Nah ini kan kemaksiatan, nek dibarbar nih, kok tegak. Teko ngaji itu sesuatu yang lumrah yang biasa. Makanya harus kembali, harus segera kembali, harus segera bertobat. Ketika seseorang berusaha mencari dan menjemput hidayah, Allah memberinya taufik sehingga ia mendapatkan hidayah.
Jadi intinya tadi ya, seseorang berusaha mencari dan menjemput hidayah, bukan menunggu paksaan Allah. Allah SWT tidak memaksa seseorang untuk mendapat hidayah. Allah juga tidak memaksa seseorang untuk sesat. Artinya maksa itu apa? Jenengan itu ditunjukkan kok, gak dipaksa. Jenengan sendiri yang milih gitu loh. Contohnya, ada pengajian di Rosan ngono kan ditunjukkan tuh. Jenengan datang atau tidak? Apakah ada yang maksa? Gak ada. Begitu jenengan berangkat, nanti akan dimudahkan langkahnya, jalannya menuju majelis-majelis ilmu yang lainnya. Jadi Allah tidak memaksa seorang untuk taat, ataupun Allah juga tidak memaksa seorang untuk sesat. Tidak ada orang yang dari sananya ditakdirkan mendapat hidayah atau sebaliknya tersesat, tidak ada. Kalau orang ditakdirkan dapat hidayah dan orang ditakdirkan sesat, pertanyaannya ngapain manusia itu dihisab? Makanya ini nanti korelasinya itu sangat pas pemahamannya dengan konsep qada wal qadar yang dua lingkaran itu sama, selaras ya, nyambung, ceritanya nyambung. Kesimpulannya, Allah telah menciptakan dalam diri manusia qabiliyah atau kesediaan atau kapasitas untuk kebaikan maupun keburukan. Allah juga telah menjelaskan jalan kebaikan atau jalan hidayah maupun jalan keburukan atau jalan kesesatan. Lalu Allah membebaskan manusia untuk memilih jalan hidayah ataukah jalan kesesatan itu. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ini sebagai konsekuensi. Kesimpulannya jadi ini kesimpulan dari kesimpulan. Intinya jika orang mencari dan menjemput hidayah, yaitu mengupayakan sifat-sifat hidayah ada dalam dirinya atau memilih jalan hidayah, maka Allah memberinya taufik sehingga ia mendapat hidayah dan Allah menambah hidayah kepadanya. Sebaliknya, jika orang mencari dan menjemput kesesatan, maka ia akan tersesat. Allah tidak memberinya taufik, bahkan Allah akan menambah kesesatan. Jadi kalau kita mengambil jalan kesesatan, Allah tidak akan memberi kita taufik sehingga terbukalah pintu lebar untuk menuju jalan kesesatan. Kesimpulannya lagi, selama sifat-sifat yang bertentangan dengan hidayah masih bercokol, masih ada pada diri manusia, maka Allah tidak akan memberikan hidayah taufik. Jadi kalau sifat-sifatnya bertentangan dengan hidayah itu ada pada diri kita, Allah tidak akan memberi taufik. Artinya apa? Kalau kita ini masih enggan, tahu nggak ya? Kalau bahasa kita itu si asal-asal, si emoh, ya, dengan apa? Dengan perintah-perintah kebaikan, dengan jalan menuju ketakwaan, dengan hal-hal yang positif, maka Allah tidak akan memberikan hidayah taufik. Sama seperti hadis Rasulullah. Sesungguhnya seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggak. Itu tadi karena dia enggak, maka tidak ada hidayah taufik, terbuka pintu kesesatan sehingga tidak masuk surga. Disinilah Allah menyatakan tidak akan memberi hidayah kepada orang kafir
Jadi orang kafir nggak akan dikasih hidayah. Orang fasik juga, orang zalim juga, orang yang sesat juga, dan orang-orang yang melampaui batas lagi berdusta tidak akan diberikan hidayah taufik. Karena kalau hidayah 1 dan 2 itu sudah diberikan, kecuali yang nomor 3 yaitu hidayah terakhir. Ini kesimpulan terakhir ya. Allah pasti memberi hidayah kepada hamba yang mencari hidayah. Maka carilah hidayah itu. Hidayah itu seperti air. Hidayah itu seperti air. Dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka rendahkanlah hati untuk bisa menerima hidayah. Hidayah itu seperti air yang dia itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi bagaimana agar sebuah tempat itu bisa dialiri air? Dia harus menjadi tempat yang rendah agar air itu mengalir ke tempat itu. Begitu pula dengan diri kita. Hidayah itu seperti air. Maka apa? Rendahkanlah hati kita. Buang kesombongan kita, buang keangkuhan kita, buang keras kepala kita, rendahkan hati kita. Insya Allah hidayah itu masuk. Insya Allah hidayah itu akan mengalir ke dalam diri kita. Tapi butuh tadi itu, rendahkan hati. Rendahkan hati untuk bisa menerima hidayah. Sebagaimana air, hidayah juga akan masuk ke tempat yang terbuka, bukan tempat yang tertutup. Maka bukalah pikiran untuk bisa menerima hidayah. Air itu mengalir di tempat yang terbuka, maka juga bukalah pikiran kita. Bukalah pikiran kita, bukalah apa istilahnya, hati kita, biar bisa menerima hidayah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada salah dan kesilapan. Berikutnya mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo kalau ada pertanyaan 1 sampai 4 pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Ustaz. Saya mau menanyakan apabila nanti tegak khilafah, cukai itu apakah berlaku dalam khilafah? Cukai, biar cukai. Iya. Itu apa nanti apakah berlaku dalam negara khilafah? Oh, yang lain? Ayo. Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan ada pembentukan kabinet khusus untuk memodernisasi agama. Nah, menurut pendapat antum, apakah itu termasuk hidayah yang harus kita ikuti? Itu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang lain? Ada lagi yang lain? Nah itu. Apa hukum afiliate? Apa hukum Afiliat. afiliat? Ya. Kamu tiga dulu. Mau 3 dulu atau 1 sampai 4 tadi? Monggo. Ya nggak apa-apa, kalau tiga dulu. Ya. Iya. Langsung dijawab. Pertanyaan pertama, Ustaz, nanti kalau khilafah tegak, apakah cukai itu berlaku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul jannah shahibul maksi.
tidaklah orang masuk surga orang yang memungut cukai, memungut pajak. Itu ketentuan. Tidaklah masuk surga orang yang memungut cukai. Maka khilafah ketika tegak tidak akan memungut cukai sesuai dengan hadis itu. Ya, makanya kalau di Islam itu bukan pajak istilahnya, tapi beribah, yang itu begitu. Ya. Nanti ada perbedaan. Artinya apa? Tidak memungut cukai. Loh, kekhilafahan itu pernah memungut cukai dari negara lain. Ya, kenapa? Karena juga ada ijma sahabat yang mengatakan begini. Pada saat sahabat itu berdagang ke luar negeri, ya di luar, negara luar, itu menarik cukai atas barang dagangan para sahabat itu. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Umar, kalau nggak salah waktu itu, "Wahai Umar, apa yang kita lakukan kepada negara-negara itu? Jika kamu dipungut cukai oleh negara lain, maka pungutlah cukai dari negara lain itu ketika barangnya masuk ke tempat kita, sebesar mereka menarik cukai atas kalian." Jadi maksudkan kalau kita nih kirim barang, ekspor barang ke Amerika, akhirnya Amerika menetapkan tarif pajak. Tarif pajak berapa persen? 100%. Seperti yang disarankan oleh Donald Trump. Donald Trump kan mengatakan, siapa yang meninggalkan dolar, maka ketika ekspor ke Amerika, saya akan menerapkan pajak 100% untuk barang ini. Kalau Amerika melakukan itu, maka ketika Amerika itu ekspor ke negara khilafah akan menetapkan tarif yang sama, yaitu 100% terhadap barang-barang Amerika. Dan itu dari ijma sahabat. Jadi ketika khilafah tegak, gak boleh memungut cukai sesuai dengan hadis ini. La tadkhulul jannah shahibul maksi. Tidaklah masuk surga orang yang memungut cukai. Konsekuensinya bukan hanya soal itu, Pak, tapi soal pekerjaan. Nek pekerjaan jenengan itu memungut pajak, memungut cukai, itu juga jenengan kena hadis itu sehingga nggak bisa masuk surga. Terus piye ta? Metu ta? Jelas. Jadi wong sing kerja yang pajak-pajak itu kudu metu itu. Kenapa? Karena hadis itu. Kok iso ngono ta? Ngono hadis lho, ngomong Ibu Haris, ngomong Rasulullah. Wah, selama ini aku gak ngerti tak? Yo gak ngerti, gak pernah ngaji. Nek ngaji yo tidak ngerti, ngono lho. Makanya sing sering ngaji. Oke, Pak. Tapi boleh memungut luar negeri tersenat. Ketika luar negeri memungut cukai atas barang kita, maka kita boleh memungut cukai atas barang negara lain. Lihat kitab Nizamul Iqtisadi. Ya, di sekitar halaman sepertiga akhir. Ya, itu ada penjelasannya di sana tentang maksi atau tentang pajak. Oke, Pak Di? Pertanyaan kedua. Ustaz, ada stafnya presiden tentang moderasi beragama. Apakah itu sebagai bentuk hidayah? Nah, menurut saya itu bukan hidayah, Bos. Tapi bolala, gitu, kesesatan. Kenapa kok kesesatan? Gini ya, jenengan harus paham. Kenapa moderasi itu dianggap sebuah kesesatan menurut saya. Jadi begini. Ya. Dulu sebelum Islam ada, itu kan ada agama. Ya, Injil itu kan ada, agama Kristen itu ya, Injil. Injil itu mengalami moderasi, perubahan-perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman, diubah begitu. Ya. Sampai pada akhirnya Injil itu sudah nggak original, gitu loh. Ya, sudah nggak original.
Kalau jenengan buka YouTube channelnya Donditan, ya Donditan, itu di sana itu ditunjukkan antara satu Injil dengan Injil yang lain itu berbeda-beda. Kenapa? Karena mengalami moderasi. Di dalam teorinya orang-orang Kristen itu ada moderasi itu. Makanya ada, kalau di sini itu apa namanya? Ada PGI itu ya, Persatuan Gereja Indonesia segala macam. Oh, ada sekolah ahli kitab, tahu sekolah ahli kitab? Gitu. Ya itu tempat untuk bagaimana Injil itu disesuaikan dengan Indonesia dan segala macamnya. Itu Injil Indonesia dengan luar negeri itu berbeda. Nah itu yang diprotes oleh Donditan, akhirnya banyak orang Kristen yang masuk Islam akhirnya. Itu kan ditunjukkan bukti-bukti yang nyata ini. Orang kafir itu gak rela nek sing tersesat itu mereka saja. Orang kafir itu gak rela sing menyimpang itu Injil mereka kok. Umat Islam juga harus tersesat, Al-Quran juga harus disimpangkan. Gak boleh original. Nek original lurus terus bahaya. Merasa agama yang paling benar. Maka dimuncullah moderasi. Harus ada perubahan. Al-Quran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka ada namanya moderasi. Gitu loh. Makanya saya sampaikan moderasi itu dolar kesesatan itu. Kenapa kok kesesatan? Sekarang pertanyaannya, moderasi itu apa? Mengubah Al-Quran untuk perkembangan zaman. Itu kan perbuatan yang salah, yang sesat, betul loh? Gitu loh. Bukan Al-Quran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, keliru. Justru Al-Quran itu menjaga dan menghukumi orang-orang yang menyimpang itu. Jadi begini, pada dasarnya kemaksiatan yang terjadi baik zaman dulu sampai sekarang itu sama, tapi caranya berbeda. Zaman dulu ada pembunuhan enggak? Ada. Pembunuhan pertama kali dilakukan oleh siapa? Qabil. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Diracun. Seingat saya itu dipukul batu, gitu loh. Pukul batu mati. Sekarang ada pembunuhan enggak? Caranya apa? Iso kopi Vietnam kan gitu. Iso dengan pistol, iso dengan setrum dan segala macamnya. Tapi kan pembunuhan, betul nggak? Sehingga hukumnya sama atau beda? Sama. Jadi kemaksiatan itu pada dasarnya sama, cuman cara yang dilakukannya itu berbeda. Dulu ada pencurian nggak? Ada. Sekarang ada pencurian? Ada. Dulu ada judi nggak? Ada. Sekarang? Ada. Dulu ada riba nggak? Ada. Sekarang? Ada. Dulu ada mabuk-mabukan nggak? Ada. Sekarang? Banyak. Mabuknya kalau dulu itu pakai anggur, kalau sekarang pakai ekstasi kan gitu, pakai heroin, pakai ganja kan gitu. Bahkan orang mana itu? Orang Amerika itu di New York segala macam itu banyak orang kayak orang gak waras itu, zombie. Gara-gara apa? Narkoba dengan dicampur zat apalah. Itu sehingga dia itu sakaunya itu lama berjam-jam. Jadi di Amerika sekarang itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang berdiri kayak zombie gitu. Teler begini. Sini kok itu berjam-jam tuh ini Pak Elis. Terus banyak juga pengemis dan segala macamnya. Dulu ada korupsi nggak? Banyak. Sekarang? Banyak juga. Caranya beda-beda kan begitu. Ada yang main anggaran, ada yang main pilkada. Terakhir itu gas melon. Itu yang kemarin dijelaskan KPK itu. Subsidi gas melon itu bocor. Kenapa bocor? Jadi menurut risetnya kebutuhan satu keluarga terkait dengan gas melon itu 4 biji. Jadi 1 tabung gas melon itu untuk 1 minggu.
untuk satu keluarga, sehingga sebulan itu butuh 4. Tapi subsidi yang dikeluarkan di beberapa daerah, satu keluarga 38 tabung. Di Jakarta sampai 58 tabung per satu keluarga. Tak takoni gas melone 50 sak keluarga itu dibuopo. Dimbangkan jenggote kan gitu. Yuk, sekarang sakake paling 10 lah, betul nggak ya? Sakake bos, gas melon 10 bos paling wakil itu di pisan ganti gas melon. Iku mungkin masak banyu, masak air panas di wadus kan gitu ya. Ngumpulin pitik bendino kan gitu, mungkin itu. Ini sampai satu keluarga 38 bos di Bali, di Jakarta 56 tabung per satu keluarga. Nah pertanyaannya, itu berarti itu kan dikorupsi gitu loh. Ya. Jadi macam-macam Pak korupsinya. Nek biar korupsinya kan ini. Kalau dulu korupsinya di bawah meja, kalau sekarang di atas meja Pak. Kalau sekarang itu ngelan-ngelanan wani biro. Langsung. Contoh, saya di belakang rumah itu kan bangun masjid, rumah saya itu, bangun masjid. Itu minta bantuan. Untuk apa? Minta bantuan ke Pemda Gresik untuk disumbang. Anggota DPR katanya ya, ini perlu diklarifikasi. Sumber yang saya perolehnya. Mau dicairkan, tapi 20% ya, potong di depan. Artinya apa? Misalkan yang diajukan anggaran 1 miliar kan gitu. Sampai setor 200 juta baru cair itu 1 M. Masya Allah, masjid. Makanya zaman dulu ada Menteri Agama siapa tuh yang korupsi Al-Quran ini? Pernah dengar nggak? Sudah lupa? Siapa? Sutarman. Ya itulah. Siapa? Nah itu kayaknya itu ya. Jadi kembali ke pertanyaannya Mas Wahyu, moderasi yang dilakukan itu untuk apa? Untuk mengubah Islam agar disesuaikan. Contoh yang disesuaikan apa? Jihad boleh. Pertanyaannya, kira-kira kenapa kok jihad itu dilarang? Kalau jihad itu dilarang, Pak, itu Israel nggak pernah kalah. Umat Islam tidak akan bantu teman-teman di Gaza untuk berjihad. Kalau jihad itu dilarang. Itu yang ingin diubah salah satunya. Yang kedua, khilafah nggak boleh tegak. Kenapa kok khilafah nggak boleh tegak? Ya karena itu akan menyatukan umat Islam. Nek umat Islam bersatu, Amerika kalah. Nah, umat Islam ternyata anu larang-larang khilafah. Nah, piye ceritanya? Nah, itu akhirnya dimoderasi, disesuaikan dengan pikiran-pikirannya mereka. Salah satunya ada namanya Islam Nusantara. Piye Islam Nusantara ini? Nek ngomong Islam Nusantara, ojo jenenge Islam ya. Islam, ojo diembel-embeli Nusantara, nyembeli Nusantara. Iku beda kok. Contohnya. Bojo sampe jenenge to. Titin. Nek ditambahi Titin Suhendar, iku wis wong liya. Betul enggak? Ya. Atik. Sini jenenge kan ono wong itu jenenge Atik. Tapi nek wis Atik CB, iku lain meneh ceritane. Ita nek ditambahi belakangnya Ita Purnamasari. Beda mana Pak? Rasanya beda, betul. Ya. Prabowo Subianto. Nek Prabowo ditambahin burine Sigit Prabowo, beda meneh Pak. Agus ngono. Kalau zaman dulu itu Agus
Bos. Udin. Ada Udin sedunia itu masih ingat ya? Udin sedunia. Iya. Makanya Islam begitu ditambah Nusantara itu jadi lain, Pak. Itu nggak tepat. Makanya hati-hati dengan isu moderasi itu. Kenapa kok perlu hati-hati? Ya tadi bahwa orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu tidak menginginkan Al-Quran itu tetap original. Itu nggak pengen. Nggak menginginkan Islam itu tetap ajarannya murni. Itu nggak pengen mereka itu. Jadi mereka itu paham kalau mereka itu sudah sesat itu paham. Tapi yang caranya sesat bareng-bareng ngono lho ceritanya. Oh, sih bener mau Islam kok. Enggak, gelem aku kowe. Kudu bareng-bareng. Nah itu ya jawaban saya ya. Terus terakhir, ketiga pertanyaannya Mas Hali. Apa tadi pertanyaan? Kok lali ya? Apa hukum afiliat? Ini penjelasan itu. Kita harus tahu konteks afiliat itu apa. Ya. Kalau afiliat hanya dimanai sebagai samsara, samsara itu maklar di satu pihak, itu nggak ada masalah. Contohnya begini, saya punya barang, saya punya toko, terus saya bentuk namanya afiliat. Tolong jualkan punya saya, jualkan punya saya, jualkan punya saya. Kan namanya afiliat sekarang ya. Kalau dulu namanya downline, sekarang namanya afiliat. Dulu banget namanya maklar. Kalau bahasanya sinoto keren itu McLaren. Tahu McLaren? Maklaran, ya maklaran itu bahasa keren itu McLaren gitu ya. Itu boleh. Jadi kalau kan gini ya, kalau maklar kepada satu pihak itu gak ada masalah. Maksudnya saya punya toko, terus dengan memaklari barang saya, itu gak apa-apa. Tapi nek maklar dimaklari, itu gak boleh. Ya, sofkoten ala sofkoh. Itu sudah kata sorry. Samsara ala samsara. Samsara ala samsara. Jadi maklar dimaklari itu gak oleh. Contoh, aku punya rumah. Sana, tolong jual rumah, tolong jual rumahku. Piro regane? 1M. Nggih. Engko tak jual 1,1 miliar, yang satu buat saya. Nggih. Rio nyari, gak ketemu. Ketemulah Pak Haji sama Mas Ana. Lapo? Nah, ngedol ke rumah saudara. Piro? 1M. 1,1. Wah, kan gitu. Terus tak betul lho. Kok tak jual 1,15. Sing 0,05 tak buat. Wis gak apa. Pak Haji itu statusnya itu maklar atas maklar. Memaklari maklar. Jadi makanan yang sudah maklar dimaklari juga oleh Pak Haji. Nah ini yang nggak boleh. Itu namanya samsara ala samsara. Maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau hanya cuma satu, beliau ke saya nggak ada masalah. Ya. Itu namanya maklar atas samsara ala samsara. Di dunia online prosesnya nggak seperti itu ternyata, bos. Jadi saat saya mendampingi bisnis klien saya pusing juga itu dengan model bisnis zaman sekarang. Kenapa? Jadi begini, klien saya itu punya toko. Dia jualan sama TikTok. Ya, sama TikTok kan biasanya kan ada kan boleh jualan di TikTok itu kan boleh kan? Kita promo-promo kan boleh. Tapi TikTok itu minta komisi. Apa itu minta komisi? Jadi komisinya itu persentase. Semakin banyak barang yang saya jual, maka saya harus bayar ke TikTok semakin besar. Maka itu komisi statusnya. Di sisi lain,
sisi lain ada affiliate yang menjualkan produk saya yang sudah berkolaborasi dengan TikTok tadi itu. Jadi dia disebarkan juga di pengguna TikTok yang lain. Dia juga main komisi juga. Pertanyaannya dia katanya bulat sampai gondol udah ketemu aku. Kesimpulannya itu Batik. kesimpulan itu begini, itu kalau di nanti begitu barang dikirim itu kurirnya bayar meneng. Jadi satu aktivitas jualan akad kita ke TikTok, akad kita ke affiliate, akad kita ke kurir. Gak disiji kabeh. Meskipun sebenarnya nggak langsung jadi satu, akadnya tetap saya sama TikTok dulu, baru kemudian sama affiliate, baru kemudian sama, jadi nggak kumulatif enggak. Tapi ini berantai, pusing itu mikir solusinya kalau obor, karena sistemnya sudah amburadul sedemikian rupa. Sebenarnya kalau begini itu bisa. Jadi saya ke TikTok sewa itu boleh. Seperti saya kalau di pasar, saya sewa stand di pasar, nah itu boleh. Loh, apa bedanya itu tak? Nek sewa harganya fix. Aku bati, aku rugi, bati akeh sewone, podo. Sakulan bayar 1 juta, itu 1 juta terus bah rugi bah. Bati bapak dia akeh tetap 1 juta. Sehingga saya ke affiliate itu bisa samsara, ngono lho. Tapi nek aku karo TikTok wis samsara, ada affiliate samsara meneh, itu puyeng. Terus gimana toh? Berarti aku gak iso dodolan ning TikTok, ning affiliate. Kalau jadi affiliate langsung saja. Maksudnya langsung itu begini, ketemu sama orangnya, misalkan beliau nih, ya, jualan apa misalkan, jual baju koko, tak jualkan ya, gitu, yes, dijualkan. Begitu tak jualkan, mungkin saya punya video dan segala macamnya, saya bikin akun sosmed, yang mungkin opo lah kan gitu ya, tak jualkan lewat situ. Jadi enggak ngumpul di sana, jadi ini terpisah. Dengan akad yang dipisah. Kalau gitu sulit tak, namanya affiliate itu harus ngegrup ke situ jadi satu, nggak bisa dipisahin. Ya memang begitu, saat ini yang semua meneng, dan mengikut itu ya saat ini kan gitu. Tapi pengen saat ini aku dipedot dulu kaya gitu. Ya dipedot susah tak, ya mending susah kan daripada dari siji. Nah itu memang sedang lagi jadi pembahasan teman-teman yang jualan di e-commerce itu begini. Lagi rame lah pembahasannya ya. Tapi ramenya itu sejak sekitar 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi kalau ditanyakan sekarang itu sebenarnya sudah kelar isunya ya. Tapi alhamdulillah ya, ada yang masih peduli. Yang kayak begitu-begitu itu, yang affiliate kayak begitu itu, nek jenengan itu nggak ngaji, nggak bahas akad-akad di dalam Islam, pasti akan mengatakan boleh, nggak apa-apa. Betul nggak? Saya ada, makanya butuh ngaji, butuh belajar akad-akad biar paham, ya. Itu dari sisi jawaban saya. Jadi ngomong terakhir pertanyaan. Mas Hanif, oke, belum? Oke. Sudah. Oke, Jam. Apa maksudnya? Islam. Pengertian Islam. Oke. Wes dulu toh. Oke. Yang lainnya? Lainnya? Gak ada? Oke, kalau nggak ada langsung saja ya. Apa pengertiannya Islam? Secara bahasa Islam itu adalah selamat. Artinya selamat. Jadi sampai itu melebihi Islam maka sampai itu selamat.
Makanya itulah juga surat yang dituliskan oleh Rasulullah kepada utusannya beliau yang diserahkan ke raja-raja itu. Raja Iskandaria, Raja Romawi, Raja Persia, itu dikirimkan surat itu. Yang isinya suratnya itu apa? Aslim taslam. Apa maksudnya aslim taslam? Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Maka arti Islam itu adalah selamat. Apa makna syar'inya? Makna syar'inya adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuknya dari Al-Quran. Nah, itulah makna Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad dengan Al-Quran sebagai petunjuknya. Sehingga kalau ada agama yang bukan dari Allah berarti bukan Islam. Makanya kalau dikatakan Islam Nusantara itu ditakoni, itu tokoh Islam atau tokoh Allah atau duduk? Duduk, ya berarti duduk Islam. Dan bagi orang Islam haram hukumnya mengambil selain dari Islam. Jadi kalau jenengan ini berhukum atau mengambil sesuatu yang bukan berasal dari Islam, maka hukumnya adalah haram. Makanya harus benar-benar berasal dari Islam. Maksudnya berasal dari Islam itu apa? Ya dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Kalau selain dari situ, ya tak boleh. Bukan berasal dari Islam, maka haram hukumnya untuk diambil. Contoh, ngirim sesajen. Al-Quran ada nggak? Sunnah ada nggak? Kalau nggak ada, ya nggak boleh diambil. Tapi itu budaya tak? Gitu. Dan banyak orang Islam yang melakukannya. Kalau banyak orang Islam melakukannya, itu tidak bisa dijadikan hukum. Fakta itu tidak boleh dijadikan hukum. Tapi hukum itu yang menghukumi fakta. Contoh, kalau ada orang, semua umat Islam banyak yang nggak sholat, pertanyaannya apakah hukum sholat itu jadi sunnah atau jadi mubah? Enggak, tetap wajib. Meskipun banyak yang nggak sholat, hukum Islamnya tetap wajib. Ojo gara-gara banyak umat Islam yang nggak sholat akhirnya nggak mewajibkan sholat, salah. Gara-gara wanita di Indonesia banyak yang nggak pakai kerudung, banyak yang nggak pakai jilbab. Tahu bedanya kerudung sama jilbab? Tahu bedanya nggak? Aku mau beliin jilbab di toko kerudung. Salah ini ceritanya. Kerudung itu khimar, bahasa Arabnya itu khimar. Nek jilbab itu baju kurung dari sini tenggorokan itu sampai mata kaki yang tak terputus. Itulah yang namanya jilbab. Kalau kerudung namanya khimar. Ayo coba dulu, kok pakai jilbab, udah pakai jilbab, udah pakai kerudung. Salah. Maka sesuatu yang berasal dari selain Islam hukumnya haram. Gitu Ustaz? Oke. Enteng tenang, sampai nih kapan cicil rata-rata loro. Ini sing terakhir apa sih ono meneh? Oh, terakhir. Nah dari sana, ya karena diperintahkan oleh Allah disuruh kurban dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Itu dalilnya. Haji dulu itu juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi disyariatkan di dalam Al-Quran kita disuruh untuk
berhaji dan juga dicontohkan oleh Rasulullah, maka haji itu juga dari Islam. Meskipun korban itu dilakukan oleh Nabi Ismail, gitu ya, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, tapi itu disyariatkan, diperintahkan Allah kita untuk berkorban dan juga disyariatkan oleh Rasulullah, maka itu dalilnya juga itu menjadi syariat Islam tentang berkorban. Apa hukumnya bagi orang yang nggak berkorban? Bagi orang yang mampu dan nggak berkorban, kalau nggak salah ya, tidak akan bisa mencium bau surga atau saya lupa ya. Itu ada ancamannya. Yang wis mampu tapi nggak mau korban itu nggak bisa mencium bau surga atau apa itu lupa ya. Nanti coba dicek lagi. Ya. Maka jenengan kalau memang mampu ya kudu berkorban. Dan kalau dari sisi ilmu manajemen korban itu dahsyat Pak, luar biasa. Kenapa kok dahsyat luar biasa? Salah satu cara memperbaiki gizi gitu. Prabowo itu makan gizi gratis, gak mampu bos. Cuma berapa? 80 juta penduduk, betul nggak? 80 berapa itu? 50 atau berapa penduduk Indonesia yang mau makan gratis itu? Jumlahnya ada berapa itu? Gak mampu bos. Pada 10.000, 15.000 gak mampu. Tapi Islam orang gak mampu seluruh dunia makan daging 1 kilo lebih. 1 kilo lebih berapa? Ya, 200. Hampir 200.000 ya. 170 atau 150. Bahkan lebih itu dapat. Bisa mudah. Tanpa negara. Nah, itulah kehebatannya Islam. Nah, kalau nggak mampu, Islam mampu. Apalagi kalau khilafah itu ada ditegakkan. Kecil gitu, kecil. Pengurus KS mampu kan gitu. Pokoknya tegak tambah lu mampu meneng. Gitu ya. Mungkin itu yang terakhir dari saya gitu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi dicari insya Allah PR buat minggu depan. Maturnuwun, mungkin ada salah dan khilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berada di ujung acara di Rosa hari ini. Semoga apa yang kita kaji hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya sebagai host mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Mari kita tutup majelis ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.